Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Master Guild Day Knight yang bernama Kim Cholon diusir oleh Kipong, dia merasa kesal karena hal itu dan berujar dalam hati bahwa padahal dirinya yakin jika Kipong berasal dari guild kecil yang belum pernah terdengar olehnya bernama Guild Peternakan. Namun dirinya merasa bingung kenapa dirinya saat ini merasa takut hanya dengan berdiri di depan Kipong. Padahal dirinya yakin Kipong hanyalah player rank E. Kemudian Bongsun pun memecah ketegangan itu dengan mengatakan bahwa setelah raid ini selesai dirinya akan mendatangi Guild Day Knight. Sontak perkataan Bongsun itu pun menarik perhatian para pemilik guild lainnya dan meminta Bongsun untuk mendatangi guild mereka juga. Sedangkan Sisu dengan sedikit khawatir mendekat ke arah Kipong sembari bertanya apakah dia ingin menghalangi masa depan Bongsun dengan mengusir semua orang-orang yang mendatanginya. Bongsun pun juga punya jalan hidupnya sendiri. Kipong pun membenarkan perkataan Sisu namun masih berkilah dengan beralasan bahwa orang yang tak tahu sopan santun seperti orang tadi itu tak akan bisa memberikan Bongsun apapun. Akan tetapi Sisu masih menyangkal hal itu karena itu menurut Kipong saja serta melihat ke arah Bongsun yang saat ini terlihat tersenyum senang. Kipong pun akhirnya mengerti maksud dari Sisu dan mengalah dengan mengatakan jika itu semua adalah urusan Bongsun. Kemudian berpindah di tempat Perdana Menteri saat ini terlihat bahwa dia sedang bertarung dengan Snaker. Dengan aura merah menyala yang ada pada pedangnya, Perdana Menteri pun mengayunkan pedangnya ke arah Snaker namun dengan sigap Dragunov menghalau serangan itu menggunakan Force Shield. Lalu memuji sihir luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Perdana Menteri itu. Namun sebagai penyihir murni, Perdana Menteri tak akan bisa melawan dirinya dengan sihir, karena dirinya merupakan pendekar pedang ajaib. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun menanggapinya dengan berujar bahwa jika seperti itu, maka dirinya harus bertarung layaknya pendekar pedang ajaib mulai sekarang. Kemudian mengucapkan mantra terbang dan kecepatan. Bersamaan dengan hal itu, aura berwarna merah menyala menyelimuti Perdana Menteri dan langsung maju melesat ke arah Dragunov untuk menebasnya sembari berujar beraninya mereka semua menginjakkan kakinya di Korea tanpa izin. Dirinya akan membuat mereka membayar kesalahan yang telah mereka buat itu. Setelah itu benturan antar keduanya pun tak dapat terhindarkan. Lalu Dragunov menggunakan skill Blink untuk berpindah dari tempat itu untuk menghindari serangan dari Perdana Menteri itu. Kemudian Snaker memuji kemampuan sihir dan kemampuan pedang Perdana Menteri saat ini yang sudah mencapai level yang luar biasa. Namun dirinya merasa sayang harus menghabisi Perdana Menteri dengan tangannya sendiri. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri berujar bahwa dirinya tak butuh pujian darinya, serta menambahkan bahwa Snaker tak akan bisa mengalahkan dirinya karena ini adalah Korea dan dirinya merupakan Perdana Menteri di sini. Akan tetapi Snaker hanya biasa saja serta menanggapi bahwa sekarang tak ada orang hebat yang bisa membantu Perdana Menteri di sini. Bersamaan dengan hal itu, Snaker pun mengaktifkan sihir yang membuat Perdana Menteri terkejut karena terlambat menyadarinya hingga tak sempat untuk menghindar. Kemudian memutuskan untuk memotongnya. Dan Snaker berujar semakin besar kekuatan Perdana Menteri maka semakin besar juga dia akan hancur. Bersamaan dengan hal itu Perdana Menteri itu pun tiba-tiba terjatuh dengan kecepatan tinggi setelah terkena sihir dari Snaker dan sesaat sebelum jatuh di atas tanah Perdana Menteri pun bisa kembali menggunakan sihirnya. Kemudian Perdana Menteri pun meminta orang-orang yang ada di sana untuk pergi dari tempat itu. Lalu Snaker pun mendatangi Perdana Menteri sembari memujinya karena dia adalah orang pertama yang bisa memulihkan sihir begitu cepat setelah menerima serangan dari dirinya itu. Lalu Perdana Menteri pun juga menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih atas pujian dari Snaker itu serta memujinya dengan mengatakan bahwa Snaker adalah orang pertama yang akan mati di tangannya setelah sekian lama. Namun Master Guild Naga Biru pun menyela dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri hanya tinggal menjawab beberapa pertanyaan dari Snaker saja tanpa perlu terjadi pertumpahan darah seperti saat ini. Perdana Menteri pun menanggapinya dengan berujar bahwa dirinya saat ini sedang menjawabnya serta mengatai Master Guild sebagai pengkhianat sialan.
Bersamaan dengan hal itu, bawahan Snekker pun melesat ke arah Perdana Menteri untuk menyerangnya setelah diperintah oleh Snekker. Kemudian berpindah di tempat Frostnaret. Saat ini terlihat bahwa malam pun telah tiba. Yui pun menyalakan api untuk penerangan menggunakan sebuah sihir api. Terlihat mereka semua berada di sekitar api itu dinyalakan karena situasi saat ini sudah gelap karena hari sudah malam. Yui pun memuji mereka semua yang sudah bekerja keras dan bergumam bahwa orang yang dihubunginya tak mengangkat panggilannya. Bongsun pun menanggapinya dengan menanyakan apakah yang dihubungi oleh Yui adalah pacarnya. Yui pun menyangkal hal itu dengan berujar bahwa yang dirinya hubungi adalah Perdana Menteri karena sudah saatnya dirinya melaporkan kepada Perdana Menteri. Namun Perdana Menteri belum menerima laporannya dan menduga bahwa mungkin Perdana Menteri sedang sibuk saat ini. Kemudian mereka pun didatangi oleh Taerim dan Yubin yang mencari keberadaan mereka. Yubin mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat laporan dari Badan Intelijen bahwa mereka semua kemungkinan besok akan bertemu dengan Frostna. Karena kabarnya Frostna sedang datang dengan memimpin pasukan dengan jumlah yang besar. Dan juga sebagian besar player akan membuka jalan dengan beberapa pasukan dan beberapa player lainnya akan menyerang Frostna. Di mana tim yang akan melawan Frostna besok adalah dirinya, Guild Perisai, dan juga mereka semua yang ada di hadapannya saat ini. Mendengar hal itu, Bongsun pun memastikan kepada Yubin bahwa bisa dikatakan jika jumlah yang hanya sesedikit ini saja yang akan menghadapi Frostna. Yubin pun membenarkan hal itu dengan menjelaskan bahwa jika dilihat dari pantauan satelit, sudah dipastikan Frostna datang dengan membawa sejumlah besar pasukannya. Jadi, banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghadapinya. Maka dari itu, dirinya berpikir bahwa lebih baik jika mereka menembak Frostna saat dia sendirian ketika para player lain menyerang pasukannya. Namun, Bongsun masih meragukan apakah hal itu bisa dilakukan. Lalu beralih menanyakannya kepada Taerim yang merupakan seorang Master Guild apakah dia yakin cara itu bisa dilakukan. Karena menurut informasi, Frostna merupakan monster level bintang 8. Taerim pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa ternyata Bongsun tak tahu apa-apa sama sekali. Namun langsung pergi meninggalkannya tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan Bongsun dengan berujar bahwa dirinya akan pergi dari tempat itu karena sudah menyampaikan hal yang harus dirinya sampaikan. Sedangkan Yubin menyodorkan tangannya mengajak Bongsun untuk bersalaman sembari memujinya karena penampilan Bongsun yang sangat luar biasa. Jadi dirinya meminta kerjasama Bongsun lagi dalam raid nantinya. Bongsun pun tersenyum membalas perkataan dari Yubin itu. Namun tidak dengan Kipong. Karena melihat hal itu, Kipong pun mengeluarkan hawa membunuh yang luar biasa kuat yang membuat Yubin bisa menyadari hal itu. Lalu Sisu pun menyuruh Yubin pergi dari tempat itu dengan mendorongnya menjauh dari sana. Lalu Bongsun pun memuji Yubin yang memiliki sifat yang baik dan memastikannya kepada Steve. Kemudian Steve pun ingin membenarkan hal itu namun mengurungkan niatnya karena melihat Kipong yang mengeluarkan aura menyeramkan ke arahnya. Dan berkata bahwa dia berbeda dengan Bongsun yang ramah. Yubin hanyalah seperti parasit. Bongsun yang mendengar hal itu pun merasa perkataan Steve itu aneh. Sedangkan Kipong yang mendengarnya langsung memberikan acungan jempol atas apa yang Steve ucapkan itu. Kemudian berpindah ke tempat Yubin yang pergi mengikuti Taerim berujar bahwa dirinya masih belum tahu apa yang Taerim sembunyikan saat ini. Namun Taerim dengan santainya mengatakan bahwa nanti Yubin akan mengetahuinya sendiri dan tak ada yang bisa dirinya katakan sekarang. Lalu bertanya apakah Perdana Menteri masih belum bisa dihubungi juga? Yubin pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri masih belum bisa dihubungi. Padahal dirinya sudah menghubunginya lewat alat komunikasi darurat. Maka dari itu dirinya saat ini sedikit khawatir jika terjadi sesuatu kepada Perdana Menteri. Lalu bertanya kepada Taerim apakah Snekker memang mengincar Perdana Menteri serta sedang berkonspirasi dan merencanakan sesuatu dengan seorang monster. Dan menduga jika Frostna Raid bisa jadi adalah trik licik miliknya untuk membuat Perdana Menteri sendirian. Lalu Taerim pun menanggapinya dengan mengatakan agar Yubin tak terlalu khawatir karena Perdana Menteri tak mudah untuk dikalahkan. Yubin pun mengiyakannya dan mengatakan bahwa yang harus mereka lakukan saat ini adalah fokus untuk menyelesaikan raid ini secepatnya. Kemudian berpindah di sebuah hutan terlihat bahwa pemilik menara sihir sedang berjalan menaiki sebuah gunung dan bertemu dengan seekor rubah kecil. Dan setelah sekian lama mengikutinya, pemilik menara sihir pun berkata kepada rubah kecil itu,
bahwa dirinya memberi salam kepada keberadaan yang ilahi. Lalu rubah itu pun bertanya bagaimana bisa pemilik menara sihir tahu identitas dirinya yang sebenarnya. Pemilik menara sihir itu pun berujar bahwa dirinya merupakan manusia yang cukup tahu banyak dibanding dugaannya. Kemudian rubah itu pun berubah ke wujud manusianya yang ternyata identitas sebenarnya adalah Kang Hui yang merupakan seorang Shinsu. Lalu dengan sopannya pemilik menara sihir memperkenalkan dirinya yang bernama Song Irion dan seorang pemilik menara sihir. Mendengar hal itu, Kang Hui pun bertanya apa alasan pemilik menara sihir datang mencari dirinya yang merupakan seorang dewa gunung. Irion pun menanggapi dengan berujar bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah untuk meminta bantuan Kang Hui karena dunia bawah saat ini sedang sangat hancur. Akan tetapi Kang Hui beralasan bahwa sejak dulu dewa tak pernah terlibat dalam urusan dunia bawah. Namun tiba-tiba perkataannya itu membuat kepalanya terasa sakit. Sontak hal itu membuat Irion pun khawatir dan menawarkan untuk menggunakan sihir penyembuhan untuk menghilangkan sakit kepala Kang Hui itu. Namun Kang Hui menolaknya dengan beralasan bahwa sakit kepalanya itu hanyalah sakit kepala yang biasa saja. Tapi dalam hati merasa aneh karena kepalanya tiba-tiba menjadi sakit hanya dengan memikirkan dunia bawah. Lalu Irion pun kembali memohon bantuan kepada Kang Hui walaupun dirinya tahu bahwa dewa tak berurusan dengan dunia bawah. Namun di luar dugaan, Kang Hui pun menyetujui permintaan Irion untuk pergi ke dunia bawah karena dirinya harus memastikan apa yang membuat kepalanya sakit dan sepertinya dirinya telah meninggalkan sesuatu di dunia bawah. Sontak jawaban itu membuat Irion pun senang dan berterima kasih kepada Kang Hui dengan memanggilnya dewa. Namun Kang Hui dengan santainya meminta agar Irion memanggil dirinya Kang Hui saja untuk kedepannya. Kemudian berpindah di tempat Frostnaret diadakan terlihat bahwa Yubin dan yang lainnya didatangi oleh beberapa orang yang melaporkan posisi dari Frostna yang saat ini berada di radius 3 km dari tempat mereka berada. Mendengar hal itu, Yubin pun menginstruksikan agar semua melakukannya sesuai dengan rencana yang sudah disusun, di mana para player multinasional harus menghalangi dan menghabisi pasukan dari Frostna, dan raid pun dimulai. Lalu Yubin dan kelompoknya pun bersiap bertarung melawan Frostna yang saat ini sedang sendirian. Dan Taerim pun sembari memegang pedangnya berujar bahwa mereka harus membuat Frostna menyesal karena sudah keluar dari sarangnya. Sedangkan para player yang lainnya dengan sengit menghabisi pasukan Frostna yang datang bersamanya. Lalu Taerim pun meminta agar Yui untuk memberikannya buff dan langsung melesat ke depan menyerang Frostna menggunakan pedangnya. Namun serangannya masih bisa dimentalkan oleh Frostna. Sedangkan Bongsun yang melihat hal itu berujar kepada Steve untuk melihat apa yang dilakukan Yui untuk memberikan buff itu terlihat sangat alami. Jadi dia harus mempelajarinya. Namun Steve malah balik mengejek Yui yang seharusnya dia menjadi seperti Taerim itu. Maka dirinya pasti rela menjual jiwanya kepada iblis dan membantunya dengan sihir hitam. Sedangkan Yubin berbicara dengan penyihir berdarah dingin bahwa Frostna ternyata tipe yang percaya dengan kekuatan tubuhnya dan kekuatannya juga di luar perkiraannya. Penyihir berdarah dingin pun membenarkan hal itu karena ternyata keunikannya memang di luar dugaan mereka. Lalu setelah itu Yubin pun berujar bahwa investigasinya telah selesai. Jadi sekarang saatnya mereka untuk maju menyerang dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bersamaan dengan hal itu, Yubin pun melesat maju ke depan dengan pedangnya disusul oleh penyihir berdarah dingin. Kemudian Bongsun yang melihat hal itu pun memutuskan untuk ikut maju dengan meminta bantuan Steve untuk mensupportnya. Steve pun menyetujuinya dan bertanya kepada Kipong apakah dia boleh melakukannya. Kipong pun mempersilahkan hal itu. Kemudian Steve pun mulai dengan menganalisis target. Namun saat melihat ke arah Frostna, analisisnya pun gagal. Jadi dia meminta agar Bongsun berhati-hati karena dirinya gagal menganalisis kelemahannya. Akan tetapi Bongsun tak mempermasalahkan hal itu karena mereka bisa membuat kelemahannya dan menggunakan sihir dual flame sword. Sedangkan Akho yang berada di sisi Yui pun melesat ke depan ikut menyerang ke arah Frostna. Lalu di belakang Yui Sisu bertanya kepada Kipong apakah Kipong akan menonton saja. Memang dia tak sekuat naga api namun dia lebih kuat dari perkiraannya. Jadi sepertinya Bongsun akan membutuhkan usaha yang lebih untuk melawannya. Kipong pun menanggapi dengan mengatakan bahwa sepertinya mereka akan kalah melawannya dan dirinya juga tak menyukai situasi seperti ini. Kemudian berpindah di tengah kota terlihat Kang Hui dan Irion sedang berjalan berdua saat ini.
Iryong pun menanyakan apakah ini pertama kalinya bagi Kang Hui berada di dalam kota. Dengan senyuman dan menganggukkan kepalanya, Kang Hui membenarkan perkataan dari Iryong itu. Namun Iryong merasa tak seperti itu karena jika dilihat dari ekspresi Kang Hui saat ini terlihat bahwa dia seperti sudah beberapa kali memasuki kota itu. Karena jika itu merupakan kali pertamanya, pasti dia akan terlihat takjub saat masuk ke kota di mana biasanya dia hanya berada di dalam hutan saja. Sembari menggaruk pipinya, Kang Hui pun membenarkan penjelasan dari Iryong itu dan menjelaskan bahwa dirinya memang ingin turun dan melihat-lihat kota. Tapi setelah datang ke tempat ini, ternyata tak semenarik dugaannya. Lalu bertanya kepada Iryong kemana tujuan mereka berdua saat ini akan pergi. Iryong pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat di mana orang jahat yang membuat dunia menjadi berantakan berada. Kang Hui pun menghela nafasnya sembari berujar bahwa sejak dulu dirinya selalu menangkap orang-orang seperti itu, lalu mencarinya di antara orang-orang yang ada di tempat itu. Iryong yang melihat hal itu pun merasa jika Kang Hui berbeda dari dugaannya. Kemudian mengaktifkan sihir White Detect untuk mencari keberadaan orang jahat itu. Lalu setelah menemukannya, dirinya pun melaporkan kepada Kang Hui serta pergi ke tempat itu menggunakan sihir teleportasi. Sedangkan di tempat Frosna Red diadakan, terlihat bahwa para player yang bertugas melawan Frosna pun tumbang satu persatu dan serangannya sama sekali tak berefek apapun kepada Frosna. Kemudian Akho pun berujar kepada Yui bahwa ada satu cara untuk menghadapinya saat ini. Seakan tahu resiko yang akan ditanggung oleh Akho, Yui pun tak menyetujui usul dari Akho itu. Namun penyihir berdarah dingin pun bertanya cara apakah yang dimaksud oleh Akho itu. Mendengar hal itu, Akho pun menjelaskan bahwa cara itu bisa menggunakan Instant Dungeon, karena dirinya bisa membuatnya dengan kondisi tak akan ada orang yang bisa keluar dari tempat itu. Jadi dirinya akan membuka Instant Dungeon dan membawa Frosna masuk ke dalamnya lalu mengunci pintunya. Yui pun tak menyetujuinya karena nyawa Akho lah taruhannya. Namun dengan santainya Akho berujar bahwa cara itu lebih baik daripada semua orang harus kehilangan nyawanya. Akan tetapi Taerim memecah ketegangan itu dengan mengatakan bahwa semua itu masih belum selesai. Lalu menoleh ke arah Kipong sembari menanyakan apakah sekarang Kipong bisa menyerangnya serta memintanya untuk melepaskan topeng kudanya sekarang juga. Tak hanya itu saja, Taerim juga menambahkan bahwa dirinya tak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Kipong saat ini, namun semua orang saat ini perlu bantuan dari Kipong dengan memanggil namanya. Sontak perkataan dari Taerim itu mengejutkan Bongsun dan yang lainnya. Bongsun yang terkejut pun bertanya-tanya karena nama itu sama dengan kakaknya. Padahal nama kakaknya sangat unik, jadi dirinya pun kaget mendengarnya. Lalu Steve pun mengejek Bongsun yang tak mengetahui hal itu atau memang dia sengaja pura-pura tak tahu. Bongsun pun masih bersikeras jika yang dimaksud oleh Steve itu karena menurutnya namanya saja yang mirip namun suaranya sama sekali berbeda. Dan tak kalah penting, kakaknya juga bukanlah seorang player. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun berjalan melewati Bongsun sembari melepas topeng kudanya menuju ke arah Taerim serta menanyakan bagaimana bisa Taerim mengenali dirinya. Bersamaan dengan hal itu, Frosna pun menyiapkan banyak tombak es yang ditujukan ke arah mereka semua. Yui yang melihat hal itu pun langsung mengaktifkan sihir Force Shield area untuk melindungi mereka semua. Namun begitu tombak es itu mengenai pelindung yang dibuat oleh Yui, Yui pun langsung memuntahkan darah segar dari mulutnya. Lalu Taerim berteriak ke arah Kipong dengan berkata apakah Kipong akan menonton semua orang mati di sini. Dan menduga jika Kipong memakai topeng hewan seperti orang bodoh itu untuk melihat semua ini. Mendengar hal itu, Kipong pun memerintahkan Sisu untuk melindungi orang-orang yang ada di sana dan Sisu pun langsung menggunakan sihirnya untuk membuat pelindung yang lebih kuat dari pelindung yang dibuat oleh Yui. Kemudian Kipong pun berjalan ke depan menuju ke arah Frosna, namun Bongsun berusaha menghentikannya. Akan tetapi Steve menghentikan Bongsun yang berniat untuk menghentikan Kipong itu. Lalu Taerim pun bertanya kepada Bongsun apakah menurutnya siapa yang sedang dalam bahaya saat ini. Tentu saja itu adalah Frosna. Mendengar hal itu, Bongsun pun merasa jika semua orang sudah jadi gila dengan membiarkan Kipong maju sendirian ke arah Frosna. Kemudian memutuskan untuk membantu Kipong dengan meminta Steve untuk memberinya sebuah buff. Akan tetapi Steve menghiraukan permintaan Bongsun itu dengan memintanya untuk melihatnya dari sini saja.
Setelah Kipong berada di depan Frosna, Frosna pun menyiapkan sebuah batu es yang sangat besar untuk menyerang Kipong. Sedangkan Taerim yang melihat hal itu pun menyimpulkan bahwa ternyata Frosna memiliki serangan dengan massa absolut seperti itu. Serangan itu pasti tak akan bisa dihalangi dengan mudah. Lalu Kipong yang saat ini tepat berada di depan Frosna bertanya apa alasan Frosna meninggalkan sarangnya. Namun pertanyaan itu tak dijawab oleh Frosna hingga membuat Kipong menghela nafasnya sembari berujar bahwa dirinya tak akan bersusah payah menghabisi Frosna jika seperti itu. Kemudian mengaktifkan skill penguatan tubuhnya untuk melawan Frosna. Bersamaan dengan hal itu, pancaran sinar dari skill Kipong itu pun membuat semua orang menjadi terkejut. Kemudian Bongsun bertanya-tanya kekuatan apakah yang barusan dirinya rasakan itu. Steve pun meminta maaf kepada Bongsun karena tak mengatakan apapun kepadanya sedari awal. Dirinya sudah mengetahuinya sejak lama karena kemampuan scanning yang dirinya miliki. Lalu Frosna pun melemparkan bongkahan batu es besar yang telah disiapkan sebelumnya ke arah Kipong sembari mengatakan kata mati. Melihat hal itu, Bongsun pun terkejut namun Taerim tersenyum senang karena akhirnya dirinya melihat sosok Kipong itu setelah sekian lama. Sedangkan Kipong sembari mengambil kuda-kuda untuk memukul bongkahan batu es itu pun berujar bahwa dirinya sudah memperingatkan Frosna sebelumnya agar dia tak menjadi puing-puing karena pukulannya kali ini. Dan setelah itu memukul bongkahan es besar itu hingga membuat ledakan yang luar biasa yang mengejutkan para player di tempat itu tak terkecuali Bongsun yang terlihat khawatir dengan keadaan Kipong. Lalu Kipong pun berujar kepada Frosna apakah hanya segitu saja kekuatannya? Dirinya merasa kecewa dengan kemampuan Frosna saat ini. Walaupun dia lebih lemah daripada naga api, namun dirinya tak menduga jika ternyata Frosna malah selemah ini. Mendengar hal itu, Frosna pun berujar bahwa Kipong adalah manusia yang sombong dan menyiapkan serangan lagi ke arah Kipong. Namun belum sempat serangan itu dilancarkan, dengan sekali pukulan saja Frosna sudah kalah serta hancur setelah menerima pukulan dari Kipong itu. Kemudian berpindah ke tempat Kang Hui berada saat ini, terlihat bahwa Kang Hui merasa takjub dengan keadaan kota saat ini serta menanyakan kepada Iryong apakah tempat yang mereka tuju masih jauh. Iryong pun menanggapi dengan berujar kepada mereka berdua. Iryong pun menanggapi dengan berujar bahwa mereka berdua akan segera sampai dan dalam hati berujar bahwa dirinya tak pernah membayangkan jika ternyata tak semua Shinsu memiliki sikap seserius dugaannya. Akan tetapi tiba-tiba Iryong dikejutkan dengan Kang Hui yang tiba-tiba mencium bau orang-orang jahat. Namun Iryong masih meragukan apakah Kang Hui memang benar-benar bisa mencium bau orang-orang jahat itu. Lalu Kang Hui pun menunjuk ke arah orang jahat yang terlacak olehnya hingga Iryong pun akhirnya mempercayainya. Kemudian mereka berdua pun berlari ke arah bau orang-orang jahat itu karena menurut Kang Hui baunya semakin menjauh. Tak lama setelah itu mereka pun bertemu dengan orang-orang jahat itu. Sontak Iryong pun langsung berteriak memanggil nama Snaker yang sepertinya akan segera pergi dengan sihir teleportasi dari tempat itu. Sedangkan Snaker yang melihat kedatangan Iryong pun menyapanya dengan berkata lama tak bertemu pemilik menara sihir. Namun Iryong malah menegur Master Guild Naga Biru yang dirinya duga sebagai pengkhianatnya yang membuat Master Guild pun terkejut dan menyangkalnya. Lalu Snaker pun berpamitan kepada Iryong sembari menyiapkan sihir teleportasi dan berkata bahwa urusannya hari ini sudah selesai, jadi dirinya akan pergi sekarang juga. Lagi pula dirinya sudah tak memiliki sisa kekuatan lagi untuk melawan Iryong. Sedangkan Kang Hui tanpa aba-aba langsung melompat menyerang ke arah Snaker, namun semua terlambat karena sihir teleportasinya sudah aktif dan Kang Hui hanya mendapatkan sedikit sobekan baju Snaker di tangannya. Lalu Iryong pun mendekat ke arah Kang Hui serta mengajaknya untuk segera mengejarnya. Kang Hui dengan bangganya berujar agar Iryong menyerahkan hal itu kepadanya. Kang Hui dengan bangganya berujar agar Iryong menyerahkan hal itu kepada dirinya. Kemudian berpindah di tempat Frosna Raid diadakan, terlihat saat ini Kipong berjalan ke arah para player setelah menghabisi Frosna. Kemudian dengan senyuman canggungnya Kipong berujar kepada Sisu bahwa akhirnya keadaannya menjadi seperti itu lagi. Sedangkan Sisu dengan senyuman khasnya membalas dengan mengatakan bahwa memang itu sesuai dengan gaya Kipong.
Lalu setelah itu melihat ke arah adiknya yaitu Bongsun serta memegang kepalanya sembari mengatakan bahwa dirinya tak bermaksud untuk menyembunyikan kekuatannya dari Bongsun. Namun Kipong terdiam melihat Bongsun yang tak merespon ucapannya itu. Lalu sembari bercucuran air mata, Bongsun pun berteriak mengatakan bahwa dirinya mengira akan kehilangan kakaknya lagi dan mengatakan kakaknya itu bodoh serta memukul tubuh kakaknya menggunakan tangannya. Namun pukulannya itu malah membuat tangannya kesakitan karena seperti memukul sebuah bongkahan besi yang sangat keras. Dan mereka berdua pun akhirnya saling melemparkan senyuman satu sama lain dan Frostnareth pun berakhir dengan hasil yang memuaskan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.